Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Baik. Sebelumnya Bapak mau mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran adik-adik semua di ruangan ini. Seperti yang Bapak informasikan kemarin, bahwasanya pada hari ini tanggal 28 November tahun 2021 kita akan melakukan bimbingan kelompok. Nah, baik adik-adik semuanya, sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini, Bapak mau menanyakan dulu nih kabarnya adik-adik semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah baik ya. Nah, alangkah lebih baiknya sebelum kita mulai melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok, kita lebih baik berdoa terlebih dahulu biar dapat berkah juga pada hari ini dan manfaat bagi kita semua. Silakan kepada anak-anak semua yang mau memimpin doa, silakan. Hamdi ya, silakan Hamdi. Sebelum mulai bimbingan kelompok, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Hamdi. Baik, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Namun sebelum memulainya, Bapak akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai tentang pengertian, tujuan, manfaat, langkah-langkah, asas-asas dari bimbingan kelompok. Karena kemarin sudah Bapak jelaskan juga, di sini Bapak akan menjelaskan ibaratnya untuk mengaktifkan kembali lah ingatan kalian tentang pengertian bimbingan kelompok dan juga asas-asasnya. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu pengertian dari bimbingan kelompok. Nah, di mana bimbingan kelompok ini ialah satu teknik dalam bimbingan dan konseling untuk memberikan bantuan kepada peserta didik atau siswa yang dilakukan oleh seorang konselor melalui kegiatan kelompok yang dapat berguna untuk mencegah berkembangnya masalah-masalah yang dihadapi anak-anak sekalian. Nah, baik. Mungkin selanjutnya ini yaitu manfaat dari kegiatan bimbingan kelompok. Di sini apakah adik-adik semua sudah mengetahui kan? Sudah kemarin sudah Bapak jelaskan kan? Nah, yang pertama itu siswa berkesempatan untuk berpendapat dan dapat mengemukakan beberapa hal yang terjadi di sekitarnya. Lalu yang kedua, siswa memiliki pemahaman yang objektif, tepat dan cukup luas tentang berbagai hal yang mereka bicarakan. Lalu yang ketiga tadi, dapat menimbulkan sikap yang positif terhadap keadaan diri dan lingkungan siswa. Yang keempat, dapat menyusun program-program kegiatan untuk mewujudkan penolakan terhadap yang buruk dan sokongan terhadap yang baik. Lalu yang kelima, dapat melaksanakan kegiatan yang nyata dan langsung untuk membuahkan hasil. Baik, apakah dapat dipahami tadi? Bisa. Oke, karena bisa dipahami. Lalu di sini ada tahapan-tahapan dalam bimbingan kelompok. Kemarin juga sudah Bapak jelaskan. Yang pertama tuh ada tahap pembentukan, di mana tahapan ini membentuk kerumunan sejumlah individu menjadi satu kelompok yang siap mengembangkan dinamika kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Lalu ada tahap peralihan, yaitu untuk mengalihkan kegiatan awal kelompok dan kegiatan berikutnya. Lalu ada tahap kegiatan, di mana tahap kegiatan ini ada tahap kegiatan inti untuk membahas topik-topik tertentu pada bimbingan kelompok. Lalu yang terakhir ini ada tahap pengakhiran. Oke, Bapak akan menjelaskan lagi tentang tujuan dari bimbingan kelompok sendiri. Tujuan yang pertama agar setiap siswa mampu berbicara di depan orang banyak dan mampu mengeluarkan pendapatnya, lalu belajar menghargai pendapat orang lain, kemudian bertanggung jawab atas pendapat yang dikembangkannya, lalu mampu mengendalikan diri dan emosinya agar dapat bertenggang rasa sama individu maupun kelompok, lalu menjadi akrab satu sama lainnya, dan yang terakhir membahas sesuatu masalah dan topik-topik umum yang dirasakan menjadi kepentingan bersama. Nah, mungkin ini yang terakhir, di mana sudah Bapak jelaskan juga pada pertemuan pertama kemarin, yaitu ada beberapa asas yang ada di bimbingan kelompok, yaitu asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, kemandirian, kegiatan, dan juga kedinamisan, serta keterpaduan dan kenormatifan. Baik, adik-adik semua, apakah sudah bisa dipahami lagi tentang pengertian, tujuan, asas-asas dari kegiatan bimbingan kelompok? Nah, sudah bisa dipahami ya. Oke, mungkin di sini Bapak akan menunjuk perwakilan dari kalian deh untuk memperkenalkan dirinya satu-satu lagi, biar kemarin kan sudah memperkenalkan dirinya, tapi mungkin ya sudah lama waktunya, jadi lupa gitu. Silakan mungkin dari Nak Yajid untuk memperkenalkan dirinya lagi. Untuk memperkenalkan dirinya itu silakan untuk nama panjangnya, nama panggilan, hobi dan juga alamatnya. Silakan.
Perkenalkan, nama saya Yajid Sahdapa, sering dipanggil Yajid. Hobi saya main game. Alamat saya Jalan Kartini. Nah, Oke, lanjut. Silakan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Kelvin Bedianto, sebagai Kelvin. Hobi saya bermain futsal, rumah saya di Jalan Tembula. Terima kasih sekian dari saya. Terima kasih. Silakan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusri Zarhandi, biasa dipanggil Hamdi. Hobi saya berolahraga. Alamat saya Jalan Gunung Belah. Oke, terima kasih. Lanjut selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Putri Nadia Paradila, biasa dipanggil Dea. Hobi saya memasak. Alamat Jalan Manduningrat. Terima kasih. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nazira alias Sabita, biasa dipanggil Alia. Hobi. Hobi menulis. Alamatnya. Alamat di Jalan Manduningrat. Oke, terima kasih semuanya. Nah, di sini Bapak akan menunjuk salah satu perwakilan dari kalian untuk bisa memperkenalkan nama teman-temannya. Silakan mungkin dari Nak Yajid. apa tadi? Semuanya. Andi, Kak Dea, Ayah. Oke. Terima kasih ya Nak Yajid, karena tadi Nak Yajid juga sudah mengenalkan teman-temannya. Berarti masih ingat ya Nak Yajid? Si. Oke, teman-teman yang lain gimana? Masih ingat? Oke, baik. Selanjutnya mungkin Bapak ya yang akan memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Siapa tahu kalian lupa. Nah, perkenalkan, nama Bapak Aryo Nuri Prayoga, biasa dipanggil Pak Yoga. Hobi Bapak olahraga dan traveling, sama alamat Bapak di Jalan Gunung Belah, Tenggarong. Baik, terima kasih anak-anak semua atas perkenalan dirinya. Pastinya sudah saling mengenal juga ya satu sama lain tadi. Nah, jadi Bapak minta teman-teman semua bisa ingatlah nama teman-temannya, jangan sampai lupa. Nanti kita akan melanjutkan kegiatan bimbingan kelompok lagi. Baik. Nah, sekarang karena kita sudah berkenalan, nah akan memainkan sebuah game sebelum kita memasuki ke dalam tahap inti kegiatan. Nah, di mana gamesnya ini Bapak akan menyuruh kalian untuk melanjutkan huruf terakhir dari kata-kata yang diucapkan oleh teman kalian. Nah, misalnya Bapak menyuruh Yajid menyebutkan nama-nama buah. Misalnya nama buahnya tuh apel. Nah, terakhirnya tuh kan dari apel tuh kan L. Berarti huruf dari L itu apa? Selanjutnya nama-nama buahnya misalnya lemon. Nah, dari Nak Yajid tadi menunjuk Nak Kelvin, lalu Nak Kelvin menjawab lemon. Nah, lalu Nak Kelvin menunjuk orang selanjutnya untuk bisa menjawab pertanyaan dari Nak Kelvin. Misalnya dari huruf lemon tadi kan yang terakhirnya ada N kan? N itu buah nama N, mungkin nangka, nanas, dan lain sebagainya. Nanti jika ada yang salah, mungkin kita akan bermain media Bapak juga yang sudah Bapak sediakan, di mana di dalam sebuah gulungan itu ada berbagai pertanyaan tentang potensi, tentang minat, juga tentang jurusan, tentang fakultas mungkin yang akan bisa kalian jawab nantinya. Diharapkan dari hukuman tersebut teman-teman sekalian atau anak-anak sekalian bisa menjawablah dari apa yang ada di gulungan tersebut. Oke, apakah sudah bisa dipahami? Udah. Apakah sudah siap untuk mainkan gamenya? Siap, Pak. Oke, sudah bisa ya. Mungkin Bapak mulai dulu. Mungkin nama-nama buah. Bapak mulai terlebih dahulu dari buah anggur. Dia, tunjukkan Nak Dia. Rambutan. Tunjuk temannya Nak Dia. Nah, Hamdi, silakan. N, rambutan. Nanas. Nonas, berapa selanjutnya? Nah, silakan. Semangka. Mangga. Siapa selanjutnya? Ayo nanya. Apel. Apel. Siapa lagi? Jajit. Oke. Lemon. Oke, lemon. Lanjutkan siapa lagi Nak Yajid, silakan. Kak Dea. Nangka. Mangga masih kosong. Ayo lanjutkan. Kelvin. A. Ayo apa kira-kira? Itu 5, 4, 3, 2, 1. Oke, habis. Padahal masih banyak kan buah-buah nama A. Ya, Nak Kelvin, silakan ambil salah satu. Ya, tuh untuk anunya, mengeluarkan anunya. Ambil dulu salah satu. Nah, pakai sedotan yang ini.
Nah, silakan dibacakan apa pertanyaannya. Sebutkan 3 pekerjaan yang berawalan dengan huruf P. Nah, silakan. Pilot, pemadam, Nah, apa lagi? Yang sering di jalan, penyapu jalan, bukan menyapu jalan, sering memantau rambu-rambu lalu lintas. polisi. Oke. Cukup ya, mungkin 1 games lagi. Kita mulai lagi ya. Kira-kira ada apa nih? Apa mau dilanjut dengan nama-nama benda kira-kira? Benda apa lagi? Buah nih, coba-coba buah lagi. Atau hewan? Hewan mungkin ya? Boleh Bu. Oke, hewan. Jerapah, nanya Jit. Harimau. Siapa nanya Jit? Lanjutkan. Mandi. Unta. Oke, lanjutkan. Siapa? Ayah. Unta. Angsa. Angsa. Lanjutkan siapa? Kak Dea. Pulang. Angsa, ayo apa kira-kira? Ayam. Ayam. Kevin. Ya Allah, ada loh. Hewan M. Astagfirullah. Merak, merak. Berak. Lanjutkan nak Kevin siapa? Abdi. Kanguru. Lanjutkan Andi siapa? Tunjuk. Yajit. Udang. Udang. Lanjut Jajit siapa? Kak Dea. Kak dia, udang. Gajah. Gajah. Gimana tadi gamesnya? Apakah seru? Oh. Nah, harapannya dari games tersebut kalian bisa fokus ya. Oke. Apakah kalian semua sudah siap untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Siap. Nah, siap. Baik, topik yang akan Bapak bahas pada pertemuan kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini ialah apa itu fakultas, jurusan, dan program studi. Nah, tujuan dari topik yang Bapak angkat hari ini agar peserta didik atau konseli mampu memahami tentang pengetahuan akan jurusan yang ada pada perguruan tinggi dan dapat memutuskan jurusan apa yang akan kalian ambil sesuai dengan potensi yang dimiliki diri kalian masing-masing. Nah, sekarang Bapak mau tanya nih, apakah dari semua kalian semuanya sudah tahu nih kira-kira jurusan apa yang akan kalian ambil nanti saat berkuliah? Apakah sudah tahu atau belum tahu nih kira-kira? Udah. Nah, ada yang menjawab, ada yang sudah, ada yang menjawab belum ya. Nah, baik, di sini mungkin bisa kita kesimpulkan bahwasanya ada yang masih ragu-ragu gitu atau belum meyakini lah bahasanya. Nanti di sini Bapak akan menegaskan ulang untuk bisa kalian memahami tentang apa itu fakultas, jurusan, dan program studi. Nah, di sini Bapak akan menggunakan teknik ekspositori di mana nanti Bapak akan menjelaskan dari topik yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, sekarang kita akan memasuki tahap kegiatan di mana Bapak akan menjelaskan kepada kalian mengenai materi yang akan Bapak sampaikan, yaitu apa itu fakultas, jurusan, dan program studi. Nah, mungkin bisa kita lanjutkan ke PPT-nya, teman-teman bisa lihat. Nah, di mana judul yang Bapak angkat itu yaitu apa itu fakultas, jurusan, dan program studi. Silakan dia tolong dibantu. Nah, baik. Untuk topik pembahasannya sendiri yaitu ada pengertian jurusan, pengertian fakultas dan prodi, terus juga ada perbedaan antar prodi dan jurusan, terus juga ada jurusan yang ada di perguruan tinggi, dan juga yang terakhir ada tips yang harus dipersiapkan sebelum masuk kuliah. Silakan Adia. Nah, baik, yang pertama ini pembahasannya tentang pengertian jurusan, di mana jurusan adalah bagian dari suatu fakultas atau sekolah tinggi yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan suatu bidang studi. Nah, di mana jurusan ini berada di bawah fakultas dan berfokus pada suatu disiplin ilmu tertentu seperti sejarah, akuntansi, manajemen, dan lain-lainnya. Nah, seperti contohnya yang ada Bapak sampaikan di dalam PPT itu, misalnya ada akuntansi dan manajemen. Nah, di mana merupakan bagian dari fakultas yang tetap sama, akan tetapi mahasiswa dari kedua jurusan tersebut akan mempelajari dua hal yang berbeda. Mata kuliahnya pun juga disesuaikan dengan jurusannya masing-masing. Nah, seperti yang ada pada misalnya ada di fakultas kedokteran. Nah, seperti jurusannya itu ada ilmu kedokteran, ada ilmu gizi dan keperawatan dan lain-lainnya. Mereka dinaungi jurusan yang sama, tapi mereka akan mempelajari tentang hal yang berbeda dan juga fokusnya akan disesuaikan dengan masing-masing jurusan yang mereka ambil. Nah, silakan ada yang mungkin bisa dilanjutkan untuk step selanjutnya.
bisa dipahami? Bisa. Apakah silakan Nak dia untuk lanjutkan lagi silakan. Oke, karena bisa dipahami. Ya, terima kasih. Apakah ada pertanyaan nih dari anak-anak semua? Apakah sudah paham dari sini? Karena kalian sudah paham kira-kira jawabannya. Mungkin kita bisa lanjutkan ke video nih. Bapak punya video tentang apa itu fakultas, program studi dan juga jurusan. Silakan Nak dia untuk bisa putarkan. Kita sudah menonton video yang sudah Bapak sampaikan. Gimana video ya? Menarik? Menarik. Nah, karena menarik. Baik. Karena sudah berakhir juga video tadi. Nah, sekarang kita memasuki tahap pengakhiran. Dimana? Baik, sekian dari penyampaian Bapak tadi. Apabila ada yang kurang jelas atau yang kurang dipahami, silakan ditanyakan kepada Bapak. Apakah ada pertanyaan dari adik-adik semua? Tidak ada. Ada. Nah, karena tidak ada, saya rasa adik-adik semua sudah paham ya. Nah, baik, karena tidak ada pertanyaan, saya rasa kalian semua, Bapak rasa kalian semua sudah paham dengan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Di sini Bapak akan menyimpulkan tentang materi yang sudah kita bahas tadi. Jadi, penting sekali untuk anak-anak semua bisa mengambil keputusan semuanya bahwasannya dalam memilih jurusan atau program studi itu kita harus melihat dari potensi yang kita miliki dan juga tidak salah untuk kedepannya. Kita bisa profesional dan juga menikmati selama kita menjalani ke jurusan tersebut. Dan juga sebelum masuk perguruan tinggi juga kita harus mempersiapkan beberapa hal, yaitu untuk bisa mencari sumber informasi dari misalnya dari tes SNPTN, SBMPTN, SNPTN. Juga teman-teman bisa mencari sumber informasi melalui media sosial dari Instagram, Facebook dan lain-lainnya untuk bisa mencari informasi tentang tes-tes yang ada untuk bisa masuk perguruan tinggi. Dan juga teman-teman tidak ketinggalan info ataupun berita tentang tentang perguruan tinggi lah bahasanya. Baik, karena tadi sudah Bapak simpulkan. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini, silakan nih untuk anak-anak nantinya untuk bisa mengisi untuk penilaian angket yang akan lembar evaluasi yang akan Bapak berikan kepada kalian setelah ini ya. Dan juga Bapak ingin bertanya nih kepada 2 orang perwakilan dari kalian untuk pesan-pesannya. Nah, silakan untuk Nak Yazid untuk bisa menyampaikan pesan dan kesannya. Pesannya penjelasannya sangat jelas. Oke, Kesannya seru. kesannya seru. Ada lagi? Kira-kira? Udah. Cukup. Nah, mungkin untuk orang selanjutnya silakan Ayah untuk pesan dan kesannya. Pesannya mungkin medianya dibikin lebih menarik lagi dan pembahasan materinya diperjelas lebih Oke. dalam. Oke, baik. Ada lagi? Pesannya sangat seru bertemu teman-teman dan sangat menambah wawasan. Oke, terima kasih untuk dari Nak Yazid dan juga Nak Ayah dan juga teman-teman yang lainnya. Semoga dari apa yang sudah kalian sampaikan tadi, kedepannya materi Bapak juga akan berusaha untuk lebih baik lagi lah untuk kedepannya saat kita melakukan bimbingan dan kelompok. Baik, karena tadi sudah ada penyampaian pesan dan kesannya dari teman-teman yang lainnya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mungkin bisa ditutup dengan berdoa terlebih dahulu nih. Nah, silakan pada Nak Andi mungkin bisa memimpin. Teman-teman semua, sebelum menutup bimbingan kelompok ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya kepada Andi. Baik, sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya pada pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga materi yang sudah Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat juga pada kalian bisa memahami dan juga kalian bisa menerapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, sampai jumpa pada pertemuan bimbingan kelompok selanjutnya. Sekian dari Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.